Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 2 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut, Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah Dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku
Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehadiran Tuhan di tengah umat-Nya. Yesus mempunyai misi yang jelas dalam karya pelayanannya, diambil dari kitab Nabi Yesaya. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya kini terpenuhi saat Yesus memaklumkannya. Ini adalah kata-kata yang diucapkan Yesus sebelum ia memulai karyanya dan mau menyatakan bahwa apa yang dibuat Yesus sungguh punya dasarnya. Ia menjadi pemenuhan nubuat Nabi Yesaya. Yesus tidak bekerja tanpa visi. Ia tidak bekerja tanpa alasan. Ia tidak bekerja tanpa dasar. Arahnya sungguh jelas pada ayat 18 dan 19, yaitu Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Di sana Allah berpihak kepada kaum miskin dan lemah, orang miskin, para tawanan, orang buta, orang tertindas. Itulah yang disebut Yesus. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Saat berahmat telah tiba, dan itu dibawa oleh Yesus. Jelaslah apa yang dilakukan Yesus, sungguh sejajar dengan apa yang diproklamasikannya, yakni kabar gembira untuk orang miskin, buta, pincang, bisu, tuli, dan sakit. Bagi Yesus, mereka adalah manusia ciptaan Allah yang kekurangan kasih dan perhatian, ditelantarkan dan tak diindahkan.
Kalau mereka tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari sesamanya manusia, maka Allah akan melakukannya, memberikan perhatian teristimewa kepada mereka yang sungguh membutuhkan perhatian. Tentang hal itu, kita misalnya ingat akan perkataan Yesus, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maka misi Yesus adalah misi terhadap orang kecil dan tertindas karena mereka membutuhkan pertolongan. Yesus ingin memulihkan martabat mereka yang telah hilang untuk diangkat kepada martabat anak-anak Allah, yakni mereka yang mengambil bagian dalam kehidupan dalam Allah. Saudara terkasih, nyatalah bahwa misi dan perutusan Yesus bukanlah tentang hal-hal fisik. Ia bahkan tak berpikir tentang rumah tempat tinggal atau rumah tempat berkumpul para murid, atau tempat ibadah ataupun tenda-tenda pertemuan untuk dipergunakan dalam setiap pertemuan. Sebaliknya, Yesus berpikir tentang bagaimana membangun suatu umat dari dalam. Dia berkehendak membangun cara hidup baru yang menuntun umat kepada pertobatan dan penghargaan akan martabat manusia. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa ia datang kepada mereka memberitakan Injil bukan dengan kata-kata indah atau hikmat, tetapi keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman mereka tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan kepada kekuatan Allah. Paulus berusaha meyakinkan umat bahwa kehadiran Allah bukanlah dengan tanda-tanda luar biasa, bukan juga dengan kata-kata hebat, melainkan dengan keyakinan akan kehadiran Allah dalam Roh Kudus yang berkarya di tengah umat dan menuntun umat kepada segala kebaikan. Maka yang terpenting adalah bagaimana menyatakan kehadiran Allah atas cara sederhana dan biasa, tetapi konkret lewat sikap dan perbuatan nyata. Atas cara demikian, kita telah mengambil bagian dalam misi Allah untuk membawa semua orang kepada pengalaman akan bantuan dan pertolongan Tuhan yang konkret dan nyata, dan bukan hanya disuguhkan dengan kata-kata indah yang tak memberikan apa-apa. Saudara-saudariku terkasih, jika kita hendak mengambil bagian dalam pewartaan Kristus agar tahun rahmat sungguh-sungguh datang, hendaklah kita berperan dalam menjadi tanda kehadiran Allah lewat bantuan dan pertolongan yang dapat kita berikan dalam segala aspek, entah rohani maupun jasmani. Dengan begitu, betapa banyak orang yang bisa merasakan sukacita dan kegembiraan karena mengalami bantuan dan pertolongan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.